Pak, ini kan laporannya nggak main-main ya Pak, pembunuhan berencana Pak, bukti-bukti yang dibawa Pak? Bukti-buktinya sudah kami bawa, antara lain perbedaan keterangan Pers Bareskrim Polri atau Mabes Polri, dalam hal ini oleh Karopen Mas Polri. Kemudian berbeda dengan fakta yang kami temukan, yaitu informasi yang diberikan adalah tembak-menembak, tetapi yang kami temukan adalah betul ada luka tembakan, tapi ada juga luka sayatan, ada juga pengrusakan di bawah mata atau penganiayaan, kemudian di hidung ada 2 jahitan, kemudian di bibir, kemudian di leher ada sayatan lagi, kemudian di bahu sebelah kanan, kemudian ada memar-memar di di perut kanan kiri, kemudian ada juga luka tembakan, ada juga pengrusakan jari atau jari manis, kemudian ada juga pengrusakan di kaki atau semacam sayatan-sayatan begitu. Informasinya kami dapat dari media sudah diotopsi, tetapi apakah otopsinya ini benar apa tidak, karena ada dugaan di bawah kontrol atau pengaruh, kita tidak tahu kebenarannya. Jangan-jangan jeroannya pun sudah tidak ada, dan kita nggak tahu. Jadi perlu otopsi ulang sama visum repertim ulang. Pak, artinya komunikasi dengan pihak keluarga seperti apa Pak? Bagaimana? Sejauh ini komunikasi dengan pihak keluarga seperti apa? Komunikasi terakhir jam 3 atau jam 2 kurang lebih jam 3 dini hari tadi. Pak, ini di Jakarta. Memang tidak ikut atau bagaimana Pak? Orang tuanya kita harapkan tadinya ikut, tapi masih trauma, jadi belum berani datang ke sini karena trauma. Pak, untuk memperkuat pernyataan Bapak mengenai luka-luka dan lain-lain, ada bukti yang Bapak bawa? Ada bukti Berupa video, apa? ada berupa bukti video, ada berupa bukti surat atau dari mana? surat elektronik Dari rumah sakit atau dari temuan keluarga atau penasihat hukumnya. Berarti ini mau ketemu ke SKP? SPKT Bareskrim Polri. Ini penyelidik Polres atau penyelidik apa yang mau dilakukan? Yang kita laporkan lidik. Oh, lidik. Iya. Oke. Jadi ditambahin sama rekan senior. Pak, jangan boleh Pak. Ya, saya kira tolong kasih kesempatan kami menjalankan ini, karena ada 2 yang menjadi dasar ya supaya ini tidak berpolemik dan kontroversi ya. Yang pertama adalah kita resmi surat kuasa, ada kuasanya, ada tadi Anda tanya bukti ya. Yang kedua, kita mau bikin laporan resmi dulu ya kan. Begitu laporan resmi dan sudah ada, tentu itu semua akan kita kasih lihat kepada teman-teman dan platform pembelaan kita akan kemana, karena ini merespon tuduhan-tuduhan yang sudah menyudutkan keluarga dan fitnah dan lain sebagainya. Karena itu penting pro justisia kita tempuh supaya polemik-polemik ini jangan digunakan oleh orang-orang tertentu ya, mengintimidasi, mengancam dan menekan keluarga yang sudah jadi korban. Jadi itu dulu, tolong bersabar, kami akan laporkan, nanti kami akan kasih lihat, kita ketemu lagi di sini. Terima kasih teman-teman. Sedikit lagi alasan tadi boleh diulangi Pak, apa saja yang akan disampaikan terkait dengan unsur pidana apa yang akan dilakukan kepada Yang pertama adalah tadi pembunuhan dan penganiayaan, jungto bersama-sama dan tindakan berlanjut atau berbantuan. Jadi nggak sendiri, Anda sudah tahu itu. Kemudian ada pencurian, kemudian ada pertasan ITE. 3 itu yang dulu kita akan memulai itu. Tentu juga pasti kalian akan bertanya, saya udah mengerti itu soal senjata dan lain sebagainya, nanti kita lihat. Tapi resmi dulu supaya pro justisia, kita laporan resmi dulu supaya kita tidak berpolemik ya. Mantan Kabahis mengatakan, kenapa Baradae belum menjadi tersangka? Ini semakin gak masuk akal. Portal Islam.id. Kasus baku tembak versi keterangan Mabes Polri antara Ajudan Kadipropam Irjen Verdi Sambo di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat sore 8 Juli 2022 semakin mempertegas kejanggalan demi kejanggalan. Salah satu kejanggalan itu setidaknya ditangkap oleh mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau Kabahis TNI Laksmana Pun Sulaiman B. Ponto. Pensiun Jenderal Bintang 2 TNI Angkatan Laut itu mempertanyakan mengapa Baradae yang disebut sebagai pelaku menembak Brigpol Yosua alias Brigadir J hingga tewas saat ini belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kenapa nggak bisa jadi tersangka? Ini sudah ada orang mati kok. Dan faktanya Baradae menembak secara sadar itu 5 peluru masuk ke tubuh Brigadir J, kata Sulaiman saat dihubungi wartawan di Jakarta dikutip dari Ermol, Senin 18 Juli.
Di sisi lain, ia mengaku heran dengan keterangan resmi Polri bahwa Baradae menggunakan senjata api jenis Glock 17 yang dianggapnya tidak masuk akal. Pasalnya, Sulaiman mengungkapkan senjata semi-otomatis itu tidak layak dipergunakan oleh Baradae yang masih tamtama, apalagi masih diisin 17 peluru. Itu nggak masuk akal. Dia itu dipegangkan Glock 17, seorang tamtama itu masa pegang Glock. Itu pegangan raja-raja, pegangan kapten ke atas. Lah ini malah dipegangkan ke tamtama, ujarnya. Kalaupun lanjut dia, Baradae ditugaskan mengawal keluarga Irjen Verdi Sambo, mestinya Baradae hanya cukup menggunakan senjata revolver dengan 5 peluru. Dalam situasi apa Glock dipegang? Standarnya 5 pistol revolver. Lah ini malah di rumah pakai Glock. Mau ada apaan pegang Glock 17 peluru? Mau ada maling atau apa? Ujarnya. Ini semakin gak masuk akal. Kalau diawali dengan berbohong, maka akan ada kebohongan selanjutnya, pungkasnya. Hingga saat ini, tim khusus pencari fakta yang dipimpin Wakapolri maupun pihak Polres Jakarta Selatan masih melakukan serangkaian penyelidikan dan belum menemukan bukti kuat guna menaikkan status Baradae dari saksi menjadi tersangka ataupun belum dari tersangka dalam peristiwa berdarah di Duren 3 itu.